Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, begitu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Kuo, Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk beristiqomah sama-sama belajar ilmu agama setiap Jumat di pekan kedua. Cuma pada saat ini kita berada di pekan ketiga, tapi ntar insya Allah setiap Jumat pekan kedua. Jadi bapak ibu semuanya kalendernya untuk bulan depan di pekan Jumat kedua sudah dilingkari. Terserah mau merah, hijau, pink, terserah. Pokoknya di Jumat kedua. Coba ada yang bawa HP? Coba lihat. Oh pakai baterai. Ada yang bawa HP? Coba Jumat kedua tanggal berapa, Bu? Bulan depan Februari. Jumat kedua. Februarinya tanggal berapa Jumat kedua? Coba di HP tanggalan ada? Jadi ntar ibu-ibu nggak ada alasan lagi nggak ada ubek lupa. Di HP ada, di HP tanggalannya tanggal 12. Tolong ibu-ibu diingat tanggal 12 Februari rutin badal asar. Jadi ntar Jumat kedua di bulan Februari tanggal 2. Dan jangan lupa berikan kabar info ini kepada yang lainnya. Karena kata Nabi, memberitahu kebaikan adalah kebaikan. Kata Imam Ali, orang memberitahu kebaikan itu pahalanya seperti bersodakoh dengan kendaraan yang paling mahal di zaman tersebut. Jadi kita walaupun tidak banyak uang, tapi ingin bersodakoh, mengalahkan sodakohnya orang paling kaya di saat ini, bahkan sampai yang akan datang. Gampang caranya, beri info sama yang lain akan majelis ini, kebaikan-kebaikan ini. Jadi pahalanya seperti kita bersodakoh dengan kendaraan paling mahal. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat ini dikasih kesenangan, dikasih ketenangan. Ada orang Mbak Bu datang ke tempat ini itu kurang senang, kurang tenang hatinya.
Ini harus dicek, dievaluasi sama kita semuanya ini. Kenapa saya datang ke tempat yang kata Nabi Muhammad SAW adalah riyadun, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya duduk berjalan menuju taman surga Allah kok nggak senang? Hatinya nggak tenang. Ini berarti ada masalah sama kita. Ini Nabi loh yang menyampaikan. Hakikatnya kita sekarang duduk di Masjid Imamul Mursalin. Ini dohirnya. Hakikatnya kata Nabi, sekarang ini kita duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada orang duduk di taman surga nggak senang? Ini berarti ada masalah. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang nggak mau masuk surga? Semuanya pasti ingin masuk surga. Kata Nabi, sebelum masuk surga ada surga tamannya di dunia. Apa itu? Majelis taklim. Tapi kenapa ada orang hadir majelis taklim kurang seneng, enggak mau, atau sudah hadir nggak tenang, masih mikirin utang? Ini berarti ada masalah sama kita ini. Kenapa saya duduk yang kata Nabi taman-taman surganya Allah, kok saya masih was-was, nggak tenang, nggak seneng? Ini ada apa? Nah, yang pertama yang perlu kita ingatkan, kalau kita pingin duduk di tempat-tempat seperti ini merasa senang, merasa tenang, yang pertama kali adalah kita harus memperbaiki kita punya niat. Datang ke tempat ini niatnya mau apa? Datang ke majelis taklim niatnya mau apa? Kalau niat kita pengen cari ridho Allah, pengen cari pahala, pasti senang datang ke tempat ini. Bagaimana tidak, kata Nabi, duduknya kita sesaat, duduknya kita sebentar di tempat ini lebih afdol dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka aneh kalau orang nggak senang di tempat ini, itu aneh. Aneh bin ajaib sudah itu. Sekarang coba kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kapan kita seumur hidup kita pernah sholat sehari semalam 1000 rakaat? Ibu pernah sholat sehari semalam 1000 rakaat? Nah, yang bapak pernah? Enggak. Kadang kita terawih saja 20 rakaat, pilih-pilih masjid, pilih-pilih musola. Nanya dulu imamnya siapa itu? Kalau imamnya cepat bacaannya, kencang, ekspres, nah kita senang di sana. Tapi kalau sudah masjidnya, imamnya ini pasti lama ini. 20 rakaat sampai setengah jam, sampai sejam ini. Ini ternyata dengan kita duduk sebentar saja di tempat ini, kata Nabi. Ini kata Nabi loh ya, lebih afdol, bukan sama, lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba. Maka yang pertama, kalau kita pengen masa senang, tenang, tolong perbaiki niat. Yang kedua, caranya adalah kalau kita pengen senang, tenang, duduk di tempat-tempat seperti ini, jauhi kita punya maksiat. Dosa itu kita jauhi. Penyebab terbesar orang itu berat melakukan kebaikan itu apa? Bermaksiat sama Allah. Jadi kalau kita pengen tahu yang menyebabkan iman kita ini selalu turun, tidak naik-naik, beribadah berat, padahal orang yang lain, banyak orang yang lebih tua dari kita, bisa ke masjid, ke musola, sholat berjamaah. Kita yang lebih muda, kok susah ke masjid, musola berjamaah? Gak usah lihat umur, tapi apa? Cek kita punya maksiat. Karena faktor terbesar kita itu berat beribadah kepada Allah, faktor dosa. Sehingga kalau kita pengen senang datang ke tempat ini, pengen tenang, jauhi kita punya dosa. Yang ketiga, caranya sering minta sama Allah, berdoa. Ya Allah, berikan saya kesenangan kalau duduk di majelis taklim. Minta sama Allah. Karena yang memiliki hati kita ini semuanya Allah. Kalau kita mengadu sama Allah, ya Allah, ada orang ke majelis taklim enak, tenang, mendengarkan, mencatat. Kemudian bahkan dia memberi info, memberi kabar sama yang lainnya. Bu, ingat besok ada majelis taklim ya, di Imam Mursalin sama Habib Novel Alatos, datangnya. Bukan cuma senang dia, tapi memberi info kesenangan ke lainnya untuk hadir majelis taklim. Bagaimana caranya? Ngadu sama Allah. Jangan ngadunya pas nggak punya duit, pas suami di PHK, apalagi pas lagi pandemi kayak gini, baru ngadu sama ya Allah, tolonglah suami saya kasih kerjaan ya Allah. Ngadu sama Allah itu jangan hanya masalah dunia, tapi masalah ibadah juga ngadu sama Allah. Ya Allah, banyak orang ke majelis taklim kok senang, tenang, bahkan mengambil manfaat, mendengarkan dengan seksama. Kenapa saya tidak bisa?
Ya Allah, ada saya punya orang tua, nenek lebih tua dari saya jauh. Dia ke masjid, ke musola jaraknya lebih jauh. Rumahnya dari saya, tapi dia bisa. Kenapa saya nggak bisa? Ngadu sama Allah. Agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap Jumat kedua kita membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-29. Kalau yang punya kitabnya silakan dibuka Al-Hadits At-Tasi' wal Ishrun. Hadis ke-29. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-Imam An-Nawawi nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumi wa sirbilayati wa akhlaqi fi dardi aminan qad. Sekarang kita masuk ke hadis ke-29, akan menerangkan tentang bagaimana agar kita ini bisa didekatkan kepada surga, dijauhkan dari neraka. Ini yang kita inginkan. Selama ini kita hidup, kenapa kita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, haji kalau kita mampu, menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kita pengen masuk surga. Dan kita tidak pengen masuk neraka, walaupun cuma sebentar. Kata Nabi, siksa paling ringan orang masuk neraka itu akan dipakaikan sendal oleh Allah yang terbuat dari api neraka. Tatkala dia dipakai itu sendal, ujung-ujung ubunya melepuh sampai kakinya. Itu paling ringannya siksa api neraka. Dan api neraka itu seperti apa sih gambarannya? Dikatakan api di tata surya, di jagat raya semuanya ini, di semua planet ini, itu kalau dikumpulkan itu cuma percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru percikannya. Dan orang yang pertama kali masuk neraka, paling tidak pertama kali dia akan disiksa oleh Allah, dipaksa suruh pakai sendal. Dia nggak mau. Ini hamba pakai sendal itu nggak mau. Kenapa? Tahu ini sendal dibuat dari api neraka. Saya nggak mau pakai. Dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dipakai itu sendal oleh si penghuni neraka ini, ujung-ujung tubuhnya ini melepuh sampai ke kakinya. Nah, ini kita membahas tentang bagaimana sih agar kami ini kita semua masuk surga, gak usah mampir neraka. Apa mungkin ada orang yang mampir neraka? Oh, sangat mungkin. Beb, apakah orang beriman bisa masuk neraka? Bisa. Karena orang beriman itu pasti masuk surga, tidak bakal selamanya di neraka. Tapi mungkin orang yang beriman akan masuk neraka. Tergantung amalnya, kebaikannya di dunia. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini tanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, beritahu aku satu amalan, yudkhilnil jannata, saya kalau melakukan amal ini saya bakal masuk surga, wa yubaiduni minan nar, dan amal yang saya lakukan ini akan menjauhkan saya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, nah coba tolong dengar, Nabi menjawab nih. Qala, amal apa itu? Ternyata Nabi tidak langsung jawab. Apa yang Nabi jawab? Laqad sa'alta an azim. Kata Nabi, hey sahabat Mu'adz, kamu ini sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang luar biasa, bukan sembarang pertanyaan. Wa innahu, sungguhnya pertanyaan kamu nih yang luar biasa ini, la yasirun ala may yasrallahu alaihi. Artinya pertanyaan kamu ini berat, tidak gampang. Orang bisa langsung masuk surga, orang langsung dijauhkan dari neraka, ini nggak gampang. Tapi kata Nabi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, maka dia bisa melakukannya. Artinya apa? Kalau kita ini beramal, jangan cuma ngandalin amal kita, tapi kita minta doa kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah taufik adalah Allah. Makanya jangan heran Pak Bu, saya ulangi lagi nih. Ada orang rumahnya dekat masjid, dekat musola,
tapi sholat berjamaah di masjid musola itu berat. Tapi ada orang rumahnya jauh dari masjid, jauh dari musola, tapi bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid musola. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah, taufik, petunjuk kepada hambanya. Ada orang kaya, ada masjid mau dibangun, musola mau diperbaiki, ada majelis taklim, mau melakukan kegiatan, tapi berat untuk menyumbang, berat untuk membantu. Di luar sana, jauh dari masjid musola majelis taklim tersebut, orang uangnya pas-pasan, kaya tidak, sedang, bahkan lebih dikatakan menengah ke bawah, tapi bisa bantu besar lagi. Kenapa? Wa innahu la yasirun ala ma yassarallahu alaihi. Allah yang akan memudahkan bagi mereka. Tapi ingat, walaupun yang memberikan hidayah taufik Allah, tapi hidayah taufik harus dicari, harus usaha. Ibu kenapa tidak pakai kerudung? Kok rambutnya dibuka auratnya? Beb, saya belum dapat hidayah dari Allah. Kalau Allah sudah ngasih saya hidayah, saya akan nutup sendiri ntar, Beb. Jadi Habib gak usah ceramain saya. Dimarahin Habibnya malah. Pak, kenapa gak sholat subuh? Beb, saya gak sholat subuh ini bukan karena saya gak mau sholat. Terus kenapa, Pak? Karena saya belum dapat hidayah dari Allah. Kan kata Habib Novel kemarin, orang bisa melakukan kebaikan karena hidayah taufik dari Allah. Berarti saya belum bisa sholat subuh karena saya mendapat hidayah. Nah, bapak ini sama ibu ini dijitak kemarin. Kenapa? Hidayah taufik memang betul dari Allah, tapi hidayah taufik harus dicari. Memang ada hidayah taufik langsung Allah berikan. Ada. Wa hadainahu najdain. Kami berikan kata Allah hidayah kepada mereka dengan 2 jalan. Jalan pertama langsung Allah kasih. Ada orang nggak pernah sholat, tiba-tiba duduk depan rumah, nggak pernah sholat ini. Tiba-tiba dia langsung merasa takut sama Allah, langsung nangis. Tiba-tiba dia ngambil sarungnya, takwanya, kopiahnya, langsung ke masjid sholat. Ini hidayah langsung dari Allah. Tapi jarang yang seperti ini. Ada perempuan nggak pernah nutup auratnya, tiba-tiba lagi diem anteng, tiba-tiba dia merasa takut sama Allah, akhirnya masuk ke rumah nangis-nangis, dia pakai kerudung sampai dia meninggal dunia. Ini hidayah ada, taufik seperti ini ada, tapi jarang. Yang umumnya hidayah taufik itu dicari. Gimana caranya Ustadz Habib agar kami bisa dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah sering kita jelaskan, kita ulangi. Intinya ada 3 perkara kalau kita pengen dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala harus dicari. Di mana cari atau mencari hidayah taufik tersebut? Yang pertama di masjid, di Baitullah, di rumah Allah. Kenapa? Karena di rumah Allah tempatnya ibadah. Di mana tempat dipakai ibadah, pasti di tempat itu ada rahmat, taufik, hidayah dari Allah. Yang kedua, tempat untuk mencari hidayah taufik dari Allah itu di majelis taklim kayak gini nih. Makanya di majelis taklim kita diperintahkan memperbanyak doa. Kenapa di majelis taklim kita diperintah memperbanyak doa? Karena di majelis taklim tempat pengkabulan doa. Bagaimana tidak, di majelis taklim ini disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah. Di tempat ini disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW, disebutkan hadis-hadisnya Rasulullah. Di tempat ini disebutkan namanya orang-orang soleh, disebutkan perkataan orang-orang soleh, ceritanya orang-orang soleh. Bagaimana tempat ini tidak penuh rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minta kepada Allah di tempat ini. Saat ini kita masih sulit untuk sholat, masih bolong-bolong, ngadu sama Allah di majelis. Ya Allah, beri saya kemudahan ya Allah, biar bisa istiqomah sholat 5 waktu. Ibu masih ada yang pakai kerudung, cuma buka tutup, tutup. Kalau ke majelis taklim pakai kerudung. Kalau sudah di rumah, depan rumah, padahal ada laki-laki yang bukan mahramnya, di depan rumahnya buka lagi kerudungnya, ngadu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah setelah hadir majelis taklim di Masjid Imam Mursalin, ya Allah, pulang ke rumah saya istiqomah nutup aurat di depan laki-laki yang bukan mahram sampai engkau cabut nyawa hamba. Kan aneh. Ada perempuan jarang pakai kerudung atau sama sekali tidak pakai kerudung, tapi pas meninggal dunia ditutup enggak? Ditutup kan aneh. Hidup enggak pernah pakai kerudung, tapi meninggal ditutup.
Artinya apa? Harus seorang benar untuk mau ngadu sama Allah di majelis taklim. Yang ketiga, di rumahnya orang-orang soleh, di rumahnya ustadz, kiai, ulama, ngadu di situ. Kenapa? Karena di tempat itu mereka beribadah kepada Allah. Di tempat itu mereka melakukan kebaikan. Karena pasti beda. Kebaikan orang-orang soleh seperti sama kita ini pasti beda. Makanya kalau kita datang ke tempat orang soleh, perbanyak minta doa. Jangan cuma datang ke orang soleh kalau butuh aja. Anaknya mau nikah, nggak laku-laku, datang ke orang soleh. Ustaz, Kiai Habib doain biar anak saya laku, udah lama nggak laku-laku ini. Atau punya utang, pengen bisa bayar, datang ke rumah Ustaz. Ustaz doain Ustaz, biar saya cepat bisa bayar utang. Kemudian para suami, aduh Ustaz, sawah saya ini kering terus, doakan Ustaz biar cepat turun hujan. Setelah itu nggak pernah datang lagi ke rumah Ustaz Kiai ulama Habibnya itu. Jangan jadikan Ustaz Kiai ulama Habib kita seperti kamar mandi. Saya tanya, kalau bapak-bapak jarang lah kamar mandi, ibu-ibu kamar mandi sehari berapa kali? Paling banyak berapa kali? 10 kali ada? 10 kali ada? Beser kalau ada 10 kali. Ya anggap 10 kali lah. 10 kali kamar mandi. Artinya tetap jarang. Paling kamar mandi ngapain sih? Kencing, mandi, buang air besar. Selesai kan? Jarang. Tapi ke ustaz kiai ulama jangan dijadikan seperti kamar mandi. Yang ke ustaz kiai ulama yang sering belajar ilmu agama, nanya. Jangan pas ada butuhnya aja. Dan ke rumahnya ustaz kiai ulama tidak harus bawa buah-buahan. Tolong dengar nih, memang dianjurkan kalau bisa ke rumahnya ustaz kiai ulama bawa sesuatu, tapi tidak wajib. Ada yang bilang, Beb saya pengen ke rumahnya ustaz kiai ulama, terus kenapa? Oh ayah duitnya, belum ada amplopnya Beb, belum bawa apa snack buah-buahan, tidak ada. Ustadz kiai ulama kita insya Allah tidak minta yang seperti itu. Beliau itu senang kalau kita datang tanya masalah agama. Kenapa? Karena ustadz kiai ulamanya bakal sering-sering buka kitab. Karena sering ditanya. Saya jujur Pak Bu, saya kalau tidak buka rutinan, saya yakin saya jarang buka kitab. Tapi karena ada rutinan, contoh sekarang ini membaca kitab hadis Arba'in Nawawiyah, saya buka kitab hadis Arba'in Nawawiyah, paling tidak saya buka syarahnya. Seperti ini saya bawa kitab Syarah Jawahirul Ulu'iyah. Makanya tidak heran kalau Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang mengajar dapat manfaatnya lebih besar, lebih banyak daripada yang dia ajar. Kenapa? Dia pasti murojaah, ulangi, baca artinya apa, keterangannya apa. Paling tidak buka syarahnya, dibuka penjelasan di kitab lainnya. Nah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, caranya kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan daripada neraka. Yang pertama, jangan kita berbuat syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik itu mempercayai ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Makanya awas ibu-ibu, bapak-bapak, kalau minum obat jangan bilang, oh yang menyembuhkan penyakit sakit gigi saya obat ini. Awas, jangan. Tapi obat itu cuma sebagai perantara. Yang menyembuhkan kita hanya Allah. Ingat ya, syirik itu mempercayai, meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Ini syirik, ya. Jadi jangan ada orang ke ziarah kubur, ke wali songo atau ke ulama, ustadz kiai ulama habaib yang sudah meninggal dunia, kemudian katakan syirik. Kenapa? Karena kamu berdoa tidak kepada Allah, kamu minta sama manusia. Jangan seperti itu dulu. Tanya, kamu minta doa itu apa? Saya berdoa mudah-mudahan dengan perantara orang soleh, mudah-mudahan saya punya hajat dikabulkan oleh Allah. Itu bukan syirik, namanya tawasul. Namanya apa? Tawasul. Apa itu tawasul? Berdoa dengan perantara. Bedakan ya. Kalau syirik itu meyakini
Ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Kalau tawasul tidak, berdoa dengan perantara, tetap dia meyakini yang mengabulkan doa semuanya adalah Allah. Jadi tawasul itu berdoa dengan perantara. Perantaranya dengan apa? Dijelaskan sama para ulama. Satu, doa dengan perantara itu diperbolehkan. Loh, ngapain pakai perantara? Kalau doa langsung minta sama Allah, betul. Doa langsung minta sama Allah, betul. Tapi jangan salahkan orang yang doa dengan perantara itu juga betul. Ada dalilnya. Satu, doa dengan perantara yang pertama dengan nama-nama Allah. Makanya sering kan kita dengar ustaz kiai ulama kita, habib kita kalau doa apa? Ya Allah, menyebutkan nama Allah. Ya Rahman, menyebutkan nama Allah. Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Qahar. Minta dengan tawas, berdoa dengan perantara nama Allah, boleh. Yang kedua, berdoa dengan amal-amal soleh. Contoh, nah ini yang perlu kita hadirkan. Jadi kalau kita punya hajat, Bapak Ibu semuanya nih punya hajat, berdoa dengan perantara amal soleh boleh. Contoh, ya Allah, saya pengen buka toko. Mudah-mudahan tokonya dimudahkan ya Allah, dengan berkah saya sodako. Itu kata para ulama, orang yang berdoa dengan perantara amal soleh itu lebih dimudahkan oleh Allah, lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dalilnya mana Ustaz Habib? Ada. Buka kitab hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu ada cerita. Ini juga pernah saya ceritakan di bab apa itu, di hadis ke-7 atau ke-8 tentang masalah bid'ah. Jadi ada 3 orang soleh, ada 3 orang masuk ke goa. Tatkala masuk ke goa, tiba-tiba pintu goa tertutup dengan sendiri. Ada batu besar tertutup, sehingga nggak bisa keluar. Kebingungan 3 orang ini. Bahkan dalam salah satu cerita itu sampai berhari-hari di goa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertawasul. Apa tawasul? Doa dengan perantara. Bertawasul dengan amal solehnya. Sehingga cerita yang satu bertawasul dengan berbakti kepada orang tua, terbuka sepertiga pintu goanya. Yang satu bertawasul dengan takut kepada Allah, waktu akan berzina gak jadi, karena punya rasa takut sama Allah, kebuka lagi 2/3. Yang satunya lagi, dia bertawasul dengan kebaikan yang dia lakukan kepada budaknya, air terbuka semuanya. Ini dalil bahwasanya doa dengan amal soleh diperbolehkan. Dan juga menjadi sebab cepat dikabulkan doa. Jadi Bapak Ibu yang punya hajat, bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawasul dengan orang-orang soleh, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Contoh, yang bertawasul dengan yang sudah meninggal dunia, sahabat Umar bin Khattab. Waktu terjadi paceklik, tahu paceklik? Paceklik itu nggak ada hujan, kemarau, tapi waktunya panjang. Beliau bertawasul, ya Allah, saya bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun hujan. Setelah Nabi meninggal dunia, sahabatmu bertawasul lagi, ya Allah, aku bertawasul dengan paman Nabi yang bernama adalah sahabat Abbas. Jadi bertawasul diperbolehkan dengan orang-orang soleh. Makanya kenapa kita doa datang sama orang-orang soleh, itu bertawasul. Kemudian yang selanjutnya, bertawasul dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Contoh, ada sahabat Khalid bin Walid. Dalam salah satu peperangan, sahabat Khalid bin Walid ini berputar-putar mencari imamahnya, mencari apa kalau dalam perang ini kopiah perangnya, bukan kopi apa? Topi perangnya dicari. Sampai sahabat heran, setelah ketemu ditanya, "Hei Khalid bin Walid, kita lagi perang antara hidup dengan mati. Kenapa kamu sibuk cari topi perangmu? Kenapa?" Akhirnya Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid menjelaskan, di dalam topi perang saya ini ada rambutnya Nabi Muhammad SAW.
Itu yang dikatakan bahwasanya beliau bertawasul dengan sesuatu yang berkaitan dengan Rasul, yaitu rambutnya Rasulullah. Jadi kita bertawasul dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah, enggak apa-apa. Kayak contoh yang sering itu ada orang pakai kiswah. Tahu kiswah ya? Apa itu kiswah? Yang di Ka'bah bagian luarnya itu loh. Kiswah, bajunya Ka'bah lah gitu. Bertawasul dia pakai, ya. Sehingga itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang keempat, bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkan semua hajat hamba. Ada sholawat, ini juga sering saya amalkan. Silakan mau diamalkan boleh. Yang punya hajat genting, pengen cepat dikabulkan Allah, hajatnya genting, sangat butuh sekali. Ini saya dapat dari guru saya Habib Syekh Baharun. Ini termasuk sholawat dengan kemuliaan Nabi. Saya pernah paling tidak itu, saya punya 3 hajat. 3-tiganya ini genting. Satu, saya di Pondok Dalwa, mau pulang ke Pemalang, ke rumah. Saya biasanya tuh nunggu bis. Yang bis ini sudah ada jamnya. Karena ada bis yang ada jamnya masing-masing. Saya nunggu di situ, kata orang yang biasa jaga, Bib, bis yang mau dipakai Habib itu sudah tidak ada lagi. Karena ada waktunya. Sehari kalau tidak salah cuma 3 kali. Apa yang terjadi? Saya baca amalan itu. Saya baca sholawat itu, baca. Setengah jam datang bis yang saya tunggu. Ini orang yang bilang ini dia yang setiap hari kerjanya di situ. Apa sih, jadi calo atau kenet gitu. Nggak ada, Beb. Saya baca, setengah jam datang bisnya. Sampai kaget orangnya. Beb, ada bisnya. Oh iya ya. Pertama. Yang kedua, saya waktu pertama kali tugas di Buya Yahya di Al-Bahja, saya sama teman saya datang ke acara hall abahnya Bib Mikdad Baharun, Bib Qasim Baharun. Saya datang pakai mobil pondok. Kemudian setelah saya datang, tiba-tiba yang bawa mobil ini keponakannya Buya Yahya, Ustaz Ridwi bilang, Beb, mobilnya mau dipakai pondok. Mangga Ustaz, silakan. Balik lagi ya. Nggak janji katanya. Ternyata sampai selesai acara nggak balik. Saya nggak bawa uang, teman saya nggak bawa uang. Kalau jalan, lumayan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya baca itu sholawat. Saya jalan sampai ke jalan raya, dari pondok ke jalan raya. Ada satu bapak pakai motor, bilang sama saya, Beb, dari tadi kemana aja? Saya cari Habib. Padahal terus terang saya belum kenal sama orang itu. Habib dari tadi kemana aja? Saya cari. Ayo Beb, naik. Akhirnya saya naik, selesai. Yang ketiga, waktu kemarin saya punya istri itu operasi. Saya punya istri operasi apa? Kelenjar sini nih. Kemudian saya luar biasa, ya agak deg-degan, namanya istri ya. Kalau ini Kang Lutfi operasi mah biarin lah, masa bodoh teing. Akhirnya saya baca, alhamdulillah. Yang diprediksikan sampai sekian jam, ternyata nggak sampai setengah jam sudah selesai, dan alhamdulillah operasi kecilnya lancar. Nah ini boleh diamalkan. Apa itu? Bacaannya pendek. Bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Bijahi, dengan kemuliaannya tohar rasul Nabi Muhammad SAW, atmim lana, sempurnakan ya Allah, bikulisul, dengan apa yang kami minta. Bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Kalau bisa, kan kita setiap hari pasti punya hajat. Kadang kita nggak tahu hajat kita apa. Sehari semalam usahakan baca 101 kali. 101 kali, ya. Baca 101 kali. Sebelum baca itu, kirim Al-Fatihah khusus kepada seorang Habib yang bernama Abuya Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun. Ya Allah, saya bertawasul dengan Habib Hasan Baharun. Al-Fatihah selesai, kemudian baca ini sebanyak 101 kali.
Kalau hajatnya genting, baca terus. Jadikan di dzikir. Bijahi tohar rasul atmim lana dikulisul. Ibu bapak ikutin saya. Mudah-mudahan dengan kita baca ini, yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan secepat-cepatnya. Bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tuqimus shalah. Jangan kau syirik, kata Nabi, laksanakan salat. Wa tutiyaz zakat. Keluarkan zakat kalau engkau mampu. Wa tasumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa tuhajjal bait, dan laksanakan haji. Jadi intinya itu laksanakan rukun Islam yang ada 5. Tsumma qala. Kemudian Nabi jelaskan, ala adulluka ala ababul khair. Apakah engkau ingin aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun. Sahabat Nabi ini ditanya, sahabat, kamu ingin tidak aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi jawab, as-saumu junnatun. Pertama, pintu kebaikan adalah puasa. As-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Artinya apa? Orang yang berpuasa insya Allah lebih dijauhkan daripada maksiat. Jadi kalau kita merasa sulit meninggalkan maksiat, dosa, di antara caranya berpuasa. Kenapa Ustaz Habib kok orang berpuasa bisa terjauhkan dari maksiat? Karena orang yang berpuasa menekan hawa nafsu. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau nikah, menikahlah. Kalau kamu tidak mampu untuk menikah, hendaknya kamu berpuasa. Kenapa? Fa innalahu wija, karena puasa itu sebagai tameng. Puasa. Dan puasa itu yang paling afdal itu adalah puasa Nabi Allah Daud. Tahu puasa Nabi Allah Daud? Sehari puasa, besoknya tidak puasa. Itu sebaik-baiknya puasa. Ya. Jadi puasa itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Pertama ada puasa harian. Apa itu? Puasa Nabi Allah Daud. Puasa harian, sehari puasa, besok tidak puasa. Yang kedua ada puasa mingguan. Puasa Senin ke Kamis, itu mingguan. Ada puasa bulanan. Apa itu? Puasa di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15. Tapi pakainya Hijriah, jangan pakai tanggal Masehi. Ya, 13, 15 Hijriah setiap bulannya. Sekarang bulan apa ini? Jumadil Ula ya. Sudah pertengahan atau akhir? Oh, Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir sekarang. Jumadil Akhir. Nah, ntar di pertengahannya disunahkan puasa. Kemudian ada yang puasa tahunan. Apa itu? 1 di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti beribadah sebanyak 1 tahun. 6 harinya bebas, tidak mesti harus berurutan. Yang penting dalam 1 bulan Syawal itu puasa sebanyak 6 hari. Kemudian ada lagi namanya puasa Arafah. Puasa Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Dzul Hijjah. Itu puasa Arafah. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Arafah, Allah akan ampuni dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Itu akan diampuni oleh Allah. Kemudian ada lagi puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram akan diampuni dosa setahun yang sebelumnya. Itu puasa diantaranya yang sifatnya tahunan. Tapi ingat untuk puasa, jangan sampai puasa sunnah sampai mengganggu kewajiban. Contoh, gara-gara puasa sholat duhurnya jam 2:30. Dibangunin sama si suami, "Dek, ayo sudah adzan duhur." "Entar bang, lagi puasa."
mengakhirkan sholat nggak boleh. Ada ditanya, Dek, buatin kopi. Bang, buat sendiri ya. Kenapa? Lagi puasa. Nggak boleh. Ya. Jadi puasa sunnah boleh. Yang penting tidak mengganggu kewajiban kita. Kerja di pabrik, di toko, dilihat, ditanya sama si bos, kenapa tidur aja kerjanya? Puasa bos. Haram hukumnya. Puasa sunnah kalau mengganggu kegiatan yang wajib hukumnya haram. Wa sadaqatu tulfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'udan. Kemudian yang kedua kata Nabi, sedekah itu bisa memadamkan daripada kesalahan. Jadi kita sedekah itu bisa menghapus dosa. Dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kalau kita bersedekah diampuni dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar wajib untuk bertobat. Kemudian sedekah ini ada dua. Ada sedekah yang terang-terangan kayak biasa kita ngasih orang. Ini ada sedekah yang pahalanya luar biasa. Apa itu? Bersedekah dengan sembunyi. Artinya apa? Jangan ketangguhan orang. Apa faedahnya? Orang yang sedekah sembunyi lebih bisa menjaga hati agar ikhlas. Ya. Kemudian keutamaan orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dikatakan yang pertama, orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, yang pertama orang itu akan dijauhkan daripada meninggal su'ul khotimah. Jadi kita yang merindukan meninggal su'ul khotimah sering-sering sedekah dengan sembunyi. Yang kedua, akan terlepaskan daripada murkanya Allah. Sampai dikatakan kalau kita berbuat kejelekan, Allah akan murka kepada kita. Gara-gara sedekah Allah nggak jadi murka. Dengan sedekah sembunyi. Ini sebagian ulama menjelaskan sedekah ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada 5 tingkatan sedekah. Yang pertama, sedekah dengan pahala 10 ganjaran. Kepada siapa? Bersedekah dengan orang yang sehat. Orang sehat kita kasih uang sedekah itu pahalanya 10. Yang kedua, ganjarannya 30. Lebih tinggi lagi. Siapa? Bersedekah kepada orang yang cacat atau orang yang sakit 30. Kemudian naik lagi, bersedekah dengan ganjaran 100 pahala. Kepada siapa? Bersedekah dengan keluarga, kerabat, family 100. Naik lagi, sedekah yang keempat pahalanya dengan 300 pahala. Kepada siapa? Kepada orang tua. Makanya kalau bisa jangan sampai kita setelah menikah kemudian kita lupa sama orang tua. Karena harta kita sebagai anak sebetulnya milik orang tua. Jangan pernah lupa. Sampai zaman dulu ada namanya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Maulid Sintu Duror, ya, yang biasanya kita baca malam Jumat tuh. Maulid Sintu Duror. Beliau diceritakan termasuk orang paling kaya. Kaya sekali beliau nih. Sampai raja di zaman tersebut ngutang sama Habib Ali Habsyi. Raja ngutang sama warganya. Saking apa? Saking kayanya beliau. Maka dalam cerita beliau ini menanggung hidupnya 4 desa. 4 desa ditanggung sama Habib Ali Habsyi. Tahu apa Bu resepnya? Resepnya itu beliau itu adalah sangat berbakti kepada orang tuanya. Semua yang beliau miliki dari harta semuanya diberikan kepada orang tuanya. Sampai beliau diberikan nikmat yang luar biasa. Sampai ulama kita mengatakan, jadikan orang tuamu raja di dunia, Allah jadikan raja di dunia sampai di akhirat. Ini beliau sampai raja ngutang dan sampai beliau menghidupi 4 desa. Sampai beliau berkata seperti ini, demi Allah, kalau ibu saya membawa saya ke pasar, kemudian saya dijual untuk ibu saya dapat uang, saya ikhlas ridho dengan apa yang dilakukan ibu saya. Kenapa? Karena saya dengan harta semuanya milik orang tua saya, kata beliau. Sampai beliau diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa.
Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Makanya aneh kalau ada anak bilang, "Beb, bagaimana hukumnya kalau orang tua saya ngutang, kemudian saya nagih uang sama dia?" Ini pertanyaan luar biasa ini. Ibunya nggak pernah hitung-hitungan, bapaknya dulu nggak pernah hitung-hitungan. Ini tatkala dia besar, ibu bapaknya minjem uang pakai hitungan, kasih semuanya. Engkau kasih orang tuamu, Allah ganti dengan beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat. Kenapa? Karena ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Tapi ternyata ada sedekah ganjarannya lebih besar lagi. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada calon-calon para ulama santri dan santriwati. Kenapa kok sedekah kepada ustadz ke ulama para santri-santri besar? Karena mereka adalah orang-orang yang bakal meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dari tangan-tangan beliau, dari beliau-beliau ini, orang yang tidak baik akan mendapat pencerahan sehingga menjadi orang yang baik. Makanya kalau ada ustadz kayak ulama, dukung kegiatan-kegiatannya, dukung majelisnya, pesantrennya, kegiatan, dukung. Kenapa? Pak, di samping pahalanya paling besar, buka kitab Ta'lim Muta'alim dalam bab akhlak kepada para ulama. Di situ dikatakan ada namanya Imam Sadiduddin. Imam Sadiduddin. Beliau berkata, saya mendengar daripada guru, dan saya mendengar lagi daripada guru saya. Jadi sudah mutawatir. Apa kata beliau? Barang siapa yang perhatian, barang siapa yang peduli, simpatik, membantu kepada para ulama, Allah akan jadikan di antara 7 keturunan anaknya akan diangkat oleh Allah menjadi seorang ulama. 7 di antara keturunannya akan diangkat menjadi seorang ulama. Kalaupun kita bukan seorang ulama, maka mudah-mudahan anak kita jadi ulama. Atau di antara 7 keturunan kita akan ada menjadi seorang ulama. Sehingga jangan kita merasa gak senang kalau dekat sama ustadz kayak ulama. Yang senang, bantu apa yang kita mampu. Bisanya cuma dengan uang, bantu dengan uang. Bisanya tenaga, pakai tenaga. Bisanya pemikiran. Bisanya dengan ngantar pakai mobil, motor, apa, lakukan. 7 di antara keturunan kita akan diangkat menjadi seorang ulama. Tapi hati-hati, ini pesan yang sering saya sampaikan. Yang dekat sama ustadz, yang dirinya dekat sama ulama, sama kiai, sama habib, hati-hati. Ulama kita mengatakan al-qurbu hijab. Dekat sama ustadz, kiai, ulama, habib, itu bisa menjadi hijab, penghalang kita dekat dengan Allah dan Rasul. Kenapa? Kadang-kadang ada orang dekat sama ustadz, kiai, ulama, memanfaatkan nama ustadz, nama kiai, nama ulama, nama habib. Dekat sama ustadz, menjual nama ustadznya. Bahkan naudzubillah min dzalik, gara-gara dekat sama ustadz, sama kiai, sama ulama, sama habib, kadang-kadang tidak punya akhlak di hadapannya. Makanya lebih baik kita tidak begitu dekat, jauh sama ulama, jauh sama kiai, jauh sama ustadz, tapi hati kita dekat dengan beliau. Setiap beliau ada majelis alim, kita cari, kita hadir. Setiap beliau butuh bantuan, kita bantu dengan apa yang kita mampu. Itu lebih baik daripada kita dekat tapi kita tidak berakhlak, bahkan kita menjual nama ustadz kiai ulama tersebut. Nah, ada sedekah. Wa salatul rajul min jawfil lail. Kemudian kebaikan yang sangat luar biasa adalah sholat di tengah malam, khususnya sholat tahajud. Beda ya, sholat tahajud dengan sholat malam. Bedanya apa? Kalau sholat tahajud punya syarat. Jadi kalau sholatnya tidak terpenuhi, nggak asal sholat tahajud. Nah, yang kita jelaskan. Kalau sholat malam nggak pakai syarat. Bilangannya berapa? Terserah, sekuatnya. Kalau sholat tahajud syaratnya ada 2. Yang pertama, dia harus tidur terlebih dahulu. Gimana Beb? Kalau seandainya saya nggak tidur, saya jaga di pos kamling. Kalau tidur bahaya, ntar ada kemalingan lagi. Maka bagaimana sholat tahajud? Tidak bisa sholat tahajud, tapi bisa diakali. Tapi bahaya juga nih. Gimana ngakalinya? Tidur sebentar. Tapi kalau sudah di pos kamling tidur sebentar, biasanya bablas itu. Tidurnya tidak usah terlentang. Gimana? Duduk saja, nyender, duduk. Walaupun cuma sebentar tidurnya. Cukup. Yang penting tidur. Saya izin ya tidur ya. Biar apa? Biar tahajud. Jam berapa nih? Jam 12. Ntar bangunin jam 2.
tonjok orang kayak gitu. Lagi jaga pos kamling tidurnya lama-lama, sebentar aja. Ya. Yang kedua syaratnya harus sudah sholat isya. Kenapa tahajud kok luar biasa? Karena orang itu meninggalkan daripada tempat tidurnya, meninggalkan kenyamanan tidurnya. Makanya di sini dikatakan sumatala. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca tatajafa junubu anil madaji'i hatta balagho ya'malun. Tatajafa junubuhum, orang-orang yang lambungnya, perutnya, dirinya menjauhkan anil madaji'i daripada tempat tidurnya. Jadi ditinggalkan kenikmatan tidurnya, kasurnya, bantalnya, tinggal kamar mandi, ambil air wudu, kemudian berdoa kepada Allah dan sholat tahajud. Tsumma qala ala Abu Kabir Amri wa amudi wa dirwati sanami wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Entar separuhnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kepada para ibu, para bapak, bebas. Pertanyaannya bebas. Tidak masih harus di dalam tema. Luar tema tidak menjadi masalah. Dan ingat, jangan gak enak kalau nanya. Takut pertanyaannya kurang berbobot. Mungkin pertanyaan kita mewakili yang lainnya. Sehingga jangan malu untuk bertanya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu, bapak? Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kayaknya pertanyaannya tadi. Hajatan bawa makanan. Buat ada hajatan, kemudian ada makanan, kita bawa pulang. Ya, jadi ada hajatan, ada makanan, kita ambil aja, bawa buat anak di rumah gitu. Ya, baik. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ada lagi, Bapak atau Ibu-ibu? Mana lagi? Baik, kita jawab terlebih dahulu ya. Yang pertama, kaidahnya sederhana. Segala sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh kita ambil. Itu kaidah. Enggak pakai tawar-tawar. Kecuali kalau mau diambil, satu, izin. Atau kedua, beli. Ya, izin beli atau menyewa. Nah, sekarang kaitannya makanan. Izin dulu. Kalau tidak izin tidak boleh. Kalau dipaksa dibawa, diberi makan untuk anak kita, itu makanan-makanan yang haram. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka jahanam tempat yang pantas baginya. Imam Abdul At-Tusuri mengatakan, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau enggak mau diketahui atau tidak, otomatis sistematis tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, berat untuk beribadah. Habib, sudah telanjur. Sudah telanjur gimana, Bib? Udah masuk perut. Minta izin, minta ikhlas diizinin, Bib. Alhamdulillah. Bib enggak diizinin. Terus gimana? Suruh bayar. Ya
bayar. Mau minta izin. Saya lebarkan sedikit. Khususnya yang hadir bapak-bapak acara tahlil, awas nih. Bawa nih, tahlilan. Di tahlilan biasanya ada di hidangan makanan. Itu boleh dimakan cuma di tempat. Tidak boleh dibawa, Bu. Haram hukumnya itu. Jelas nah ini. Hukumnya haram. Oh, Beb, enak gorengan langka ini. Kadang-kadang sudah nawa itu. Saya niat pengen bawa gorengan, bawa kresek tahlilan. Kalau izin, ente naon-naon, ndak apa-apa. Kalau izin, Pak izin, kenapa Pak? Mau ngambil gorengan? Mangga silakan, bawa. Kalau nggak izin hukumnya haram. Beb, masa nggak ikhlas? Tetap wajib izin. Kalau sudah izin, bawa semuanya juga nggak apa-apa. Ya, ingat nih yang tahlilan biasanya nih. Kadang-kadang juga saya lihat ini. Ini pertanyaan saya jelaskan karena kayaknya banyak kejadiannya. Tapi kalau tahlilan kan ada gorengan, cawu, ya, pisang, macam-macamnya, ya kan? Biasanya tuh ada aja satu yang bandel, pisang, haram, tidak boleh. Kecuali izin. Kalau sudah izin tidak apa-apa. Kayak tadi subuh itu. Saya punya program namanya suling, subuh keliling. Saya di Window Haji itu punya kegiatan suling. Setiap jam 4 kita sholat di musola-musola se-Window Haji itu. Ada sekitar 33 musola. Biasanya habis suling, subuh keliling, biasanya kita kumpul-kumpul di rumahnya siapa, makan-makan. Setelah makan-makan, yang punya rumah mengeluarkan pisang. Pisangnya pisang yang ada pisang bulu, ya apa? Raja bulu. Oh, itu kan katanya bagus tuh, mahal. Dimakan. Habis dimakan ada satu orang. Ini yang bagus ini. Dia bangun dari tempat duduknya, bilang, "Pak Haji, pisangnya saya bawa pulang semuanya. Mangga, silakan." Nah, itu baru boleh. Jangan diem-diem. Pak Haji nggak lihat nih kresek yang dibawa dari rumah. Lo mana pisangnya? Harus izin. Tapi perasaan. Mentah-mentah buat izin dari ujung sampai ujung dikreseki semuanya. Intinya wajib izin. Nama Allahu a'lam bishawab. Ada lagi sudah? Ibu-ibu sudah? Paham? Apa sudah? Baik. Kalau sudah mungkin Al-Faqir akhiri sampai di sini. Sama silakan Bapak Ibu yang pengen datang ke majelis Taklim Al-Faqir. Kebetulan Al-Faqir saya sekarang sudah netap tinggal di Kuningan kurang lebih setahun dari Desember kemarin. Alhamdulillah kita sudah ada majelis setiap malam Kamis. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen datang silakan. Ustaz Nasin pernah ya? Pernah ke majelis ya? Nah, silakan. Rebo malam Kamis setiap minggu badal Isya. Barangkali ingin tahu majelis taklim Habib Novel itu di Kuningan kayak apa? Datang silaturahmi, ya. Atau mungkin lagi nyasar. Mau ke Window Haji nyasar. Pas hari Rebo malam enggak? Kamis mampir dulu ke majelis, ya. Kemudian mohon doanya, insya Allah di bulan Maret, hijrahnya di bulan Sya'ban, ya. Insya Allah, ntar nunggu info selanjutnya bulan depan akan diberitahu lagi. Tanggal 3 Sya'ban atau Masehinya 17 Maret, insya Allah Majelis Taklim Al-Faqir namanya Majelis Taklim Al-Wasilah akan mengadakan milad atau bahasa Indonesianya ulang tahun yang pertama. Acaranya di Masjid Jami' Muawana. Kalau ini wajib datang semuanya ini.
Kalau nggak datang bulan depan tetap datang saya. Entar di bulan Maret tanggal 17 acaranya Bada Isya di Masjid Jami Muawana. Insya Allah kalau tidak ada perubahan di Masjid Jami Muawana. Di window haji itu ada masjid jaminya besar pinggir jalan, namanya Muawana. Kalau nggak tahu tanya Google Map, Masjid Jami Muawana, ngikutin nyampe. Yang mengisi insya Allah yang memberi nama Majelis Salim Al-Fagir, guru Al-Fagir guru saya juga, yaitu Dr. Habib Segaf bin Abuya Bebasan Baharun. Dari insya Allah beliau yang akan mengisi dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Tempat Al-Fagir Mondok di Dalwa. Beliau ini berarti jatuhnya sepupunya Habib Gures Baharun. Karena orang tua Habib Segaf sama orang tua Habib Gures kakak adik. Ya. Kemudian juga waktu di pondok akrab sama Buya Yahya. Jadi kalau tidak ada udur, mudah-mudahan sudah akhir clear semuanya ini pandemi. Kita juga ingin beliau-beliau juga bisa datang ke acara milad yang pertama Masjid Al-Wasilah. Tolong dibunerin juga 12 Maret 12 Februari bunerin Jumat kedua. 17 Maret dibunerinnya double, karetnya 2. Dibunerinnya dua kali, ya. Baik, mungkin saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Barangkali ingin ikut kajian Al-Fagir, kita ada Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. Bagi yang punya HP, apa itu yang WA-WAan, yang punya Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, itu ada kajian Al-Fagir. Khususnya yang Facebook dan Instagram, setiap hari insya Allah ada kajian tanya jawab. Sehingga bapak ibu yang pengen nanya sama ustadz ulama setempat, kok ndak ada beliaunya, lagi ada udur, keluar atau lagi sakit, ntar bisa buka Facebook, Instagram Al-Fagir. Facebook insya Allah setiap jam 2 siang setiap hari ini jam 2 siang kita live khusus tanya jawab. Yang Instagram setiap jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempat, 4:30 lah kita live Instagram, namanya Habib Novel Alatos. Ntar klik di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram Habib Novel Alatos. Ntar diikuti, bisa jam 2 siang bertanya langsung kepada Al-Fagir di toko, karena live-nya di toko. Anda bisa tanya langsung sama Instagram, namanya Habib Novel Alatos. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kajian ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat, dan mudah-mudahan yang sudah hadir semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah hadir majelis salim ini, mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dengar, dan memudahkan kita untuk menyebarkan daripada ilmu yang kita dengarkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita, harapan kita, hajat kita, keinginan kita semuanya, khususnya hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup, mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan lupa bulan depan tanggal berapa? 12 Februari, Jumat kedua Badal Asar. Jadi kalau bisa mungkin sebulan sekali Bapak Ibu sholat asarnya di sini saja, biar bisa lebih tepat waktu. Ya. Kemudian jangan lupa tanggal berapa? 17 Maret ya. Ntar bareng-bareng ke Windu Haji, insya Allah bulan depan akan diberi info lagi. Ya, baik itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebih Al-Fagir minta maaf. Terima kasih semuanya
ibu-ibu yang sudah datang, bapak-bapak semuanya, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.